Kita lanjutkan halaman 45 alinea yang ketiga. Bila azan telah dikumandangkan. Halaman 45. Sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita luruskan niat kita kembali. Dalam hati masing-masing doa kepada Allah, diluruskan niatnya. Ya Allah, saya luangkan waktu saya untuk belajar ilmu agama semata-mata mengharapkan seluruh janji-janji kebaikan yang telah Engkau janjikan kepada ahli ilmu. Kami berharap agar Engkau terima kami menjadi orang-orang yang dekat denganmu sebagaimana janjimu dalam Al-Quran, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ala hadin niyah wa ala kulli niyah as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila azan telah berkumandang, maka dengarkanlah ia dengan seksama. Zikir dan doa hendaknya dihentikan sementara untuk mendengarkan azan itu. Ini kemarin dibahas doa-doa yang dibaca setelah sholat tahajud menjelang subuh. Kemudian di sini dijelaskan apabila azan subuh dikumandangkan, dan sebenarnya seluruh azan apapun kalau dikumandangkan, adab yang benar adalah tawajuh mendengarkan. Walaupun posisi kita dalam keadaan membaca Al-Quran, memang membaca Al-Quran, pahala amal membaca Quran sangat-sangat tinggi. Setiap hurufnya dilipat gandakan minimal 10 kali. Tetapi tetap walaupun sedang membaca Al-Quran, ketika azan dikumandangkan, berhenti dahulu, tawajuh untuk mendengarkan azan. Beberapa keadaan tidak diperkenankan menjawab azan, nanti dibahas. Kalau dalam keadaan sedang sholat, maka tetap tawajuh sholat tidak usah dibatalkan. Kalau baca Quran berhenti, zikir berhenti, doa berhenti dulu. Ketika belajar pun juga berhenti, tawajuh mendengarkan azan. Tapi kalau dalam keadaan sholat, tidak, lanjut teruskan sholat. Hanya saja setelah selesai sholat, seluruh jawaban-jawaban azan dikodok. Kita setengah-tengah sholat, azan dikumandangkan. Setelah salam azannya sudah selesai, maka disunahkan, dianjurkan untuk mengkodok seluruh jawaban azan tadi mulai awal sampai akhir secara tertib. Sebagian ulama menjelaskan menjaga adab ketika azan dikumandangkan termasuk salah satu asbab husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya, tidak menjaga adab terhadap suara azan yang dikumandangkan, ini termasuk salah satu asbab penyebab seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka mendengarkan azan dengan seksama, tawajuh mendengarkan, kemudian menjawabnya, ini juga sangat-sangat penting dalam pandangan agama. Tirukanlah suara azan itu dengan suara pelan. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, maka sahutlah dengan ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Di antara makna la haula wa la quwwata illa billah yang dijelaskan para alim ulama, tidak ada usaha dan kekuatan
untuk menghindarkan diri dari seluruh kemaksiatan, dan juga usaha kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah kecuali dengan murni pertolongan Allah Ta'ala. Hayya 'alas shalah, kita ditaskil, diajak untuk mengerjakan ibadah sholat. Hayya 'alal falah, kita diajak untuk mendapatkan, mencari kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat. Maka ketika kita diajak untuk amal agama, kita meyakini tidak akan mampu melaksanakan seluruh perintah agama, menjauhi seluruh larangan agama kecuali murni dari pertolongan Allah Ta'ala. Maka berdoa la haula wa la quwata illa billah. Maknanya berarti kita ini minta tolong kepada Allah agar diberi taufik untuk bisa mengerjakan sholat, dan minta kepada Allah agar diberi taufik supaya bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jawaban la haula wa la quwata illa billah ini ketika adzan pas lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ini pun juga baik juga kalau kita diajak suatu kebaikan, selain kita menjawab insyaallah atau kita jawab insyaallah la haula wa la quwata illa billah. Maknanya kita berharap agar Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk menjauhkan diri dari seluruh kemaksiatan, bisa mengamalkan kebaikan yang tadi disampaikan. Ketika muadzin sampai pada lafaz as-salatu khairum minan naum, maka jawablah dengan mengucapkan shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, bagus yang kau ucapkan, aku ada saksinya. Mungkin terjemahnya yang lebih tepat, dan saya juga termasuk orang-orang yang bersaksi atas hal tersebut. Terjemah di sini aku ada saksinya lebih munasib kalau kita terjemahkan wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya juga termasuk golongan orang-orang yang bersaksi atas hal tersebut. Seorang muadzin menyampaikan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Maka kita jawab, benar, bagus apa yang kamu ucapkan, dan saya juga termasuk orang yang bersaksi atas hal tersebut, bahwasanya salat itu memang lebih bagus daripada tidur. Begitu pula ketika iqamah dikumandangkan, tirukan iya. Ketika iqamah dikumandangkan, adabnya sama seperti ketika azan dikumandangkan. Tawajuh mendengarkan iqamah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ketika orang yang iqamat sampai lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, sesungguhnya hampir didirikan salat. Salat sebentar lagi betul-betul hampir didirikan. Maka jawablah dengan ucapan aqamahallahu wa adamaha, ditambah tulisannya setelah dal ada alifnya, dikasih sendiri, wa adamaha, panjang bacanya, setelah dal ada alifnya, aqamaha wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Semoga Allah mendirikan dan melanggengkan sholat selama langit dan bumi masih kekal abadi. Terjemahnya ditambah, semoga Allah mendirikan dan melanggengkan sholat selama langit dan bumi masih kekal abadi. Ini termasuk ada terkait dengan bab fikih, ada perbedaan cara untuk menata shaf dan berdiri untuk shaf dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.
apabila kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika datang ke masjid langsung kita ngisi sop-sop yang ada, yang kosong segera diisi. Ketika iqamah dikumandangkan adalah masih duduk tawajuh mendengarkan azan, iqamah. Setelah iqamah selesai baru berdiri menyempurnakan shaf. Kalau dalam mazhab Hanafi, sebelum iqamah dikumandangkan berdiri menyempurnakan shaf, setelah itu baru dikumandangkan azan, iqamah. Ini jadi kadang karena kita dalam dakwah secara metode dakwah kita mengikuti metode Nizamudin India, tapi yang kita ikuti itu dalam bidang dakwahnya. Kita sebagai orang Indonesia di mana mayoritas mazhabnya adalah Syafi'i, maka tetap berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i. Urusan tata cara ibadah ya tetap mengikuti metode mazhab Syafi'i. Kadang-kadang mencampur aduk dakwah dan ibadahnya, sehingga ibadahnya itu sebagian menganut mazhab Syafi'i, sebagian mengikut mazhab Hanafi. Sebenarnya semuanya baik, tetapi lebih baik lagi kalau kita berpegang teguh dengan satu mazhab, yaitu untuk kita orang Indonesia dengan mazhab Syafi'i. Secara mazhab Syafi'i, ketika iqamah dikumandangkan masih duduk tawajuh mendengarkan iqamat. Setelah iqamat selesai baru berdiri menyempurnakan shaf. Nah, ketika itu imam memperhatikan lurusnya shaf sebelum memulai sholat. Kadang-kadang sebagian daerah mengikut mazhab di Indonesia mazhabnya Syafi'i, tapi praktek berdiri untuk sholatnya mengikut mazhab Hanafi. Ini kurang sempurna. Yang lebih sempurna seperti tadi, ketika iqamah dikumandangkan masih duduk tawajuh mendengarkan dan menjawabnya. Setelah selesai iqamah baru berdiri untuk menyempurnakan shaf. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Doa yang dibaca setelah iqamat, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Sebagian ulama menambahkan wa ja'alani min salihi ahliha. Sebagian ada tambahan, dan semoga Allah menjadikan saya termasuk orang-orang yang baik dalam mendirikan sholat. Di sini aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Ada tambahan sebagian ulama, wa ja'alani min shalihi ahliha. Dan semoga Allah jadikan saya termasuk golongan orang yang baik dalam mendirikan sholat tersebut. Kemarin, dalam pertemuan kemarin saya sampaikan betapa tingginya fikir agama, memikirkan agar agama ini tegak, memikirkan agar umat ini bisa berbondong-bondong masuk surga, mengamalkan agama sehingga selamat dari siksa api neraka. Termasuk doa-doa yang seperti ini termasuk doa-doa yang bersifat fikir umat. Doa-doa yang seperti ini ketika diiringi dengan fikir agama yang kuat, maka nanti juga bisa mendapatkan pahala yang tinggi pula. Ketika kita berdoa semoga Allah Ta'ala mendirikan dan melanggengkan sholat selama langit dan bumi masih tegak, doa bukan sekedar doa, tapi diiringi dengan risau dan harapan yang kuat agar umat ini betul-betul mengamalkan agama sampai menjelang hari kiamat, maka juga mendapatkan pahala fikir umat juga. Setelah azan dan iqamat dikumandangkan, baik muadzin maupun jamaah disunahkan membaca doa. Doa yang akan kita baca ini doa setelah azan subuh, bukan untuk seluruh
doa setelah azan, tapi khusus azan subuh saja. Adapun doa yang masyhur yang kita hafal, yang kita ketahui itu doa setelah azan secara umum. Tapi setelah azan subuh ada doa khusus seperti yang akan kita baca ini. Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'atika. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketika waktu sholat tiba dan azan dialunkan, wa idbari laylika wa ikbari naharika, ketika senja menjelang dan fajar membentang, antu'tiya Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah, curahkanlah wasilah anugerahmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berilah beliau derajat yang tinggi. Wa ba'athul maqaman mahmud alladhi wa'adtah, dan tempatkanlah ia pada tempat yang telah engkau janjikan, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha penyayang di antara segala sesuatu yang punya kasih sayang. Setelah melakukan sholat jamaah, tadi doa yang dibaca setelah azan dan juga setelah iqamat, termasuk anjuran antara azan dan iqamat, antara dalam hadis dijelaskan yang mafhumnya di antara azan dan iqamat ada sholat sunnah qobliyahnya. Termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan kuat untuk dijaga adalah sholat sunnah qobliyah subuh, disebut dengan rakaatil fajar, 2 sholat sunnah rakaat, 2 rakaat sholat sunnah fajar. Kalau sholat fajar itu maksudnya sholat subuh, kalau sholat sunnah fajar maksudnya adalah sholat sunnah qobliyah subuh, termasuk sholat sunnah yang sangat-sangat dipentingkan oleh Rasulullah SAW. Sebagian ulama menyampaikan untuk sholat sunnah qobliyah subuh ini anjurannya dikerjakan dengan rakaat yang tidak panjang. Secara umum sholat sunnah itu, sholat sunnah ataupun sholat fardu, sholat itu dianjurkan rakaatnya yang lama. Tetapi khusus qobliyah subuh justru sebaliknya dianjurkan, sebagian ulama menganjurkan agar rakaatnya jangan terlalu lama berdirinya, yang singkat saja. Karena dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa keadaan seorang mukmin pada yaumul mahsyar nanti seukuran sholat sunnah qobliyah subuh. Maka kalau lama berarti nanti di yaumul mahsyar juga lama, maka dianjurkan pendek, karena dengan harapan nanti rasanya di yaumul mahsyar itu terasa sangat sebentar sekali. Ya, sebagian ulama menganjurkan dalam rakaat pertama yang dibaca alam nasyrah, rakaat kedua al-fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tetapi tetap menjaga kekhusyuan, ketawajuhan. Jangan sampai terlalu cepat sampai tumak ninah kurang dijaga, tidak. Tetapi jangan terlalu panjang sekali. Sehingga sebagian menganjurkan rakaat pertama yang dibaca adalah an-nashr, alam nasyrah, rakaat kedua al-fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau rakaat pertama membaca amma yatasalun boleh tidak? Boleh saja, nggak ada masalah. Hanya saja sebagian ulama menganjurkan jangan terlalu lama berdirinya, karena ada riwayat tadi. Kalau dulu Syekh Uzair Romai almarhum, termasuk wiritan yang dianjurkan dibaca antara adzan dan iqamat subuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim
astaghfirullah 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah sebanyak 100 kali. Itu ijazah dari guru kita Syekh Muzair Romayuzirun Taifir Abdillah. Dan di antara fadilah pengalaman guru-guru kita terkait wirid ini termasuk wirid jalbul rizki, zikir yang fadilahnya adalah menarik rizki. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah sebanyak 100 kali. Setelah melakukan sholat berjamaah, bacalah wirid berikut. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang doa dan wirid yang dibaca setelah sholat fardu 5 waktu. Beberapa riwayat menjelaskan di antaranya adalah membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Dalam riwayat lain membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti juga ada, akan kita baca juga. Khusus untuk sholat subuh dan sholat maghrib, mengikut beberapa riwayat dibaca sebanyak 10 kali, dan khusus sholat subuh sama maghrib saja. Sebagian riwayat asar, tapi guru-guru kita di Temboro memilih riwayat yang habis maghrib. Maka biasanya Ubed dan yang lain itu untuk salat subuh sama maghrib dibaca 10 kali. Untuk mengumpulkan beberapa riwayat, maka prakteknya zikir ini dibaca dalam keadaan belum merubah posisi duduk. Jadi tetap duduk tawaruk, setelah salam istighfar tawaruk dulu sampai membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca sebanyak 10 kali. Di antara fadilahnya banyak, di antaranya adalah dia mendapatkan pahala memerdekakan 4 budak dari Bani Ismail. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa orang yang memerdekakan budak 1 orang, maka dia akan dimerdekakan dari api neraka. Apalagi kalau yang dimerdekakan lebih banyak, tentu pahalanya lebih banyak lagi. Budak ini bertingkat-tingkat harganya, kualitasnya tergantung, termasuk yang mempengaruhi adalah nasab. Bani Ismail berarti anak cucunya Nabi Ismail. Berarti ketika dia memerdekakan budak, lebih-lebih budak dari keturunan Bani Ismail, tentu fadilahnya juga lebih besar. Dibaca 10 kali dalam keadaan posisi kaki belum berubah, masih duduk tawaruk. Di antara fadilahnya mendapatkan pahala memerdekakan 4 orang hamba saya dari keturunan Bani Ismail. Padahal 1 budak saja, memerdekakan 1 budak saja mendapatkan pahala dimerdekakan dari siksa api neraka. Pahala dibebaskan dari siksa api neraka ini budak secara umum, tidak harus dari keturunan Bani Ismail. Dan ini budaknya bukan sembarang budak, budak yang memiliki nasab tinggi, yaitu dari keturunan Bani Ismail. Baginda Nabi itu keturunan Bani Ismail, maka tentu pahalanya lebih tinggi lagi. Dan yang pahala ini bukan 1 budak, tetapi 4 orang budak. Dan masih beberapa riwayat lain yang menjelaskan fadilah membaca doa tersebut sebanyak 10 kali tanpa merubah posisi duduk. Setelah melakukan salat berjamaah, bacalah wirid berikut ini. Sebagian ulama menjelaskan
wirid yang akan kita baca ini dibaca setelah istighfar 3 kali. Di istighfar dulu 3 kali, baru membaca doa ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya. Kalau di Arabnya tidak ada kata-kata para sahabat dan keluarganya saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya. Mengenai keluarga Nabi, siapakah yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Para ulama berbeda pendapat. Yang jelas kesimpulannya keluarga itu ada 2. Ada keluarga nasab darah, ada keluarga nasab batin. Siapakah keluarga nasab darah? Ya orang-orang yang ada darahnya itu masih ada silsilah darah dari baginda Nabi, dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau nasab batin, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri baginda Nabi adalah ibu-ibunya orang beriman. Berarti secara rohaniyah seluruh orang yang beriman adalah keluarga baginda Nabi. Allahumma antas salam, ya Allah, engkau adalah zat yang penyelamat. Wa minkas salam, dan dari sisimu keselamatan datang. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu pula keselamatan kembali. Fahayyina rabbana bisalam, karena itu berilah kami kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata darussalam, daroka mungkin daroka darussalam juga boleh. Dan masukkanlah kami ke surga yang penuh keselamatan. Di sini ada daroka yang masyhur yang kita ketahui, tidak ada darokanya. Wa adkhilnal jannata darussalam. Di terjemahnya daroka juga tidak diartikan. Kalau yang di kitab Arabnya daroka juga tidak ada, di daroka dihapus saja. Wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagian ulama ada riwayat tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Wahai maha suci engkau, wahai zat yang maha agung lagi maha mulia. Subhana Rabbi al-aliyyil a'la al-wahhab. Aku mengakui kesucian Tuhanku yang maha tinggi lagi maha luhur, yang banyak memberikan anugerah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah yang maha esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd. Baginya segala kekuasaan dan segala puji. Yuhyi wa yumit, yang telah menghidupkan dan mematikan makhluk. Wa huwa hayyun la yamut, dan dia hidup selamanya tidak akan mati. Biyadihil khair, dia menguasai segala sesuatu. Segala kebajikan berada dalam kekuasaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia menguasai segala sesuatu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Ahlun ni'ami wal fadli wal thana'il hasan, zat yang banyak memberikan curahan nikmat dan anugerah, serta yang pantas menerima pujian yang baik.
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yang aku tidak beribadah melainkan kepadanya dengan penuh keteguhan dan keikhlasan. Aku memeluk agamanya sekalipun orang-orang kafir membencinya. Lalu bacalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, saya mohon kepadamu seluruh kebaikan padaku, baik seketika maupun dengan ditangguhkan, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan, baik yang seketika maupun yang ditangguhkan, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Wa as'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal wa niyatin wa i'tiqad. Berilah aku jalan menuju surga dan segala sesuatu yang mendekatkannya, baik berupa perkataan, perbuatan, niat maupun i'tikad. Wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal wa niyatin wa i'tiqad. Aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala yang mendekatkannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, niat ataupun i'tikad. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon kepadamu segala yang telah dimohon oleh hamba dan utusannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kebaikan, dari segala kebaikan. Wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung kepadamu sebagaimana hamba yang dan utusanmu Nabi Muhammad berlindung dari segala kejahatan. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al 'aqibatahu rusyda. Ya Allah, apa saja yang telah Engkau gariskan terhadap diriku, Engkau takdirkan terhadap diriku, maka jadikanlah berakhiran yang baik yang mengantar kepada jalur yang lurus. Doa yang seperti ini disebut jawami'ul doa, doa-doa yang mengumpulkan seluruh doa. Kalau kita suruh doa secara detail, karena keilmuan kita, pengetahuan kita yang serba kurang, tentu juga tidak akan bisa sempurna. Nah, namanya jawami'ud doa, doa yang simpel tapi mengumpulkan seluruh doa. Minta seluruh kebaikan yang akan datang, yang ada sekarang maupun yang akan datang, yang diketahui maupun tidak. Minta agar diberi surga dan seluruh apa saja yang menjadikan kita bisa masuk surga. Terakhir ditutup, minta seluruh kebaikan yang Nabi Muhammad pernah minta kebaikan tersebut, minta dijaga dari keburukan, dari seluruh keburukan yang Nabi pernah minta berlindung darinya. Ya, doa-doa seperti ini sangat bagus kalau kita jadikan penutup doa. Setelah kita doa secara detail, secara rinci, terakhir ditutup dengan doa yang mengumpulkan seluruh doa. Ringkasnya, minta seluruh kebaikan yang kita tahu maupun tidak, seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini tadi termasuk doa yang pernah diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baca pula doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada Sayyidah Fatimah, putri tercinta. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta, birahmatika astaghis wa min adzabika astajir, la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqik tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah bima aslahta bihi as-salihin. Wahai Zat yang maha hidup, yang maha kuasa, yang maha mulia lagi maha agung, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Engkau. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, dan dari siksa-Mu aku memohon keselamatan. Janganlah Engkau menyerahkan segala urusanku kepada diriku sendiri, dan jangan pula Engkau serahkan kepada salah seorang makhluk-Mu, sekalipun hanya sebentar. Maknanya minta agar seluruh keadaan kita, setiap saat, setiap detik, semuanya dibimbing oleh Allah Ta'ala, ditolong Allah Ta'ala. Semoga Engkau memberikan keberhasilan dalam segala urusanku, sebagaimana Engkau telah memberikan kesuksesan kepada hamba-hambamu yang soleh. Pembacaan doa bisa dilanjutkan sebagaimana yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Isa dan juga oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada umatnya. Doa ini yang akan kita baca pernah dibaca oleh Nabi Isa, pernah dibaca oleh Rasulullah, dan juga Rasulullah mengajarkan kepada umatnya. Allahumma inni asbahtu la Tadi'u daf'ama akrahu. Ya Allah, sungguh aku tidak dapat menolak sesuatu yang menyusahkan. Wala amliku naf'ama arju, dan tidak dapat mengambil manfaat dari segala sesuatu yang aku harapkan. Wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik, sebab segala sesuatu dalam kekuasaanmu, tidak dalam kekuasaan yang lain. Wa asbahtu murtahinan bi amali, ya Allah, sungguh diriku ibarat barang gadaian amalku. Wala fala faqira afqara minni ilaika, tiada seorang pun yang lebih membutuhkan pertolongan melainkan diriku. Wala ghaniya aghni minka anni, dan tidak ada seorang pun yang melebihi kekayaanmu. Allahumma la tashmit bihi aduwi, ya Allah, jangan Engkau turunkan petaka musibah ke atas diriku yang menyebabkan musuh-musuhku merasa gembira. Wala tasubbi sadiqi, janganlah Engkau menurunkan kesusahan kepada sahabat-sahabatku karena kesalahanku. Wala taj'al musibati fi dini, dan jangan pula musibah yang menimpa diriku menjadi musibah pula bagi agamaku. Wala taj'alid dunya akbar hammi, janganlah Engkau jadikan niat, cita-cita dan ilmu pengetahuanku yang aku miliki semata-mata hanya sebagai sarana mencari kemewahan dunia. Wala taj'alid dunya akbar hammi wala mablagha ilmi, wala tusarid alayya bidhambi man la yarhamuni, jangan pula Engkau kuasakan diriku kepada orang yang tidak menyayangiku, orang yang membenciku karena banyaknya dosa yang kulakukan. Doa-doa ini tadi diantara doa-doa yang dianjurkan. Walaupun selain ini banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan zikir-zikir yang dianjurkan dibaca setelah sholat subuh dan juga setelah sholat maghrib.
Yang jelas setelah sholat subuh sampai Isra, ini adalah waktu yang sangat-sangat istimewa. Jangan sampai tersia-siakan begitu saja. Di antara doa yang sangat mudah, ada harapan kuat dikabulkan Allah, adalah doa setelah sholat fardu. Termasuk doa-doa yang mustajabah, waktu-waktu di mana jika seorang hamba doa waktu itu, maka doa akan mudah dikabulkan Allah. Di antara waktunya adalah doa setelah mengerjakan sholat fardu. Cuman kadang-kadang setan, iblis iri, tidak ingin manusia ini doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka setelah salam itu kadang ada saja bisikan-bisikan agar segera meninggalkan majelis sholat. Padahal itu adalah waktu yang sangat-sangat istimewa. Lebih-lebih setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Setiap hari ada 2 malaikat yang melaporkan amal seorang manusia. Malaikat malam dan malaikat siang. Pagi hari setelah sholat subuh pergantian malaikat. Malaikat malam naik ke langit suan kepada Allah melaporkan amalan hamba-hambanya. Malaikat siang mulai datang. Sore hari menjelang maghrib pergantian juga. Maka kalau 2 waktu ini, dalam hadis-hadis yang lain banyak riwayat-riwayat menjelaskan agar memperhatikan 2 waktu ini, setelah sholat subuh dan juga menjelang maghrib, setelah asar menjelang maghrib, karena itu waktu pergantian malaikat. Harapannya sebagaimana beberapa riwayat yang menjelaskan, bila seorang hamba di antara kedua waktu ini, antara waktu sore hari dan pagi hari, diisi dengan kebaikan, harapannya tengah-tengahnya Allah hitung sebagai suatu amal kebaikan juga. Malaikat yang melaporkan nanti bisa laporan, ya Allah, saya datang dalam keadaan amal, saya tinggalkan juga dalam keadaan beramal juga. Maka sangat penting menjaga zikir setelah sholat subuh sampai terbit matahari, sampai Isra, dan juga setelah asar sampai menjelang maghrib. Ini waktu sangat istimewa, perlu diperhatikan betul. Adapun doa-doa yang tadi disebutkan itu adalah sebagian doa saja. Bila masih ada waktu, sebaiknya ditambah dengan bacaan doa yang dihafal. Doa-doa itu telah kami tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab da'awat, bab doa-doa. Seusai melaksanakan sholat subuh sambil menanti matahari terbit, sebaiknya dimanfaatkan untuk 4 hal. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ini diantara arahan dari Imam Ghazali, yang inti adalah tawajuh dalam amal. Ini diantara arahannya. Pertama, memperbanyak doa. Kedua, memperbanyak zikir dan membaca tasbih hingga doa yang dipanjatkan mendapatkan ijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak tadarus Al-Quran, sebab dengan membaca Al-Quran hati yang beku menjadi cair dan ingat kepada Allah. Dengan demikian ia akan meningkatkan pengabdiannya pada Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, bertafakur, memikirkan dosa-dosa yang telah diperbuat dan keingkaran terhadap Allah yang selama ini dilakukan, baik dalam peribadatan maupun yang lain. Juga memikirkan kemungkaran yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Ringkasnya, setelah sholat subuh sampai terbit matahari dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tadi saya sampaikan ini waktu-waktu yang istimewa. Bisa untuk memperbanyak doa. Tadi sebagian doa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, masih banyak doa-doa atau zikir, termasuk
ijazah dari guru-guru kita, ayatul hirzi. Ayatul hirzi itu termasuk ijazah dari guru-guru kita untuk dibaca sehari 2 kali minimalnya, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib atau setelah sholat asar. Karena yang di ayatul hirzi itu cuplikan dari potongan dari beberapa ayat, di mana ada riwayat-riwayat dalam hadis yang menjelaskan agar ayat tersebut dibaca setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, dan ada fadilah-fadilah khusus mulai dari ta'awud dan sampai akhir. Di situ ada riwayat-riwayat secara hadis yang menjelaskan agar dibaca setiap pagi dan petang, yang secara umum adalah fadilahnya untuk penjagaan. Ayatul hirzi artinya ayat-ayat penjagaan. Ubedillah, sehingga saya belum menyampaikan, termasuk yang menyusun pertama kali ayatul hirzi awal-awal dulu bernama Syekh Ibnu Sirin, seorang ulama besar zaman dahulu. Kemudian diteruskan oleh murid-muridnya sampai ke kita. Kemudian ada penambahan-penambahan, disempurnakan. Awalnya mungkin tidak selengkap yang ada sekarang, kemudian oleh murid-muridnya disempurnakan sampai kepada kita seperti yang kita ketahui di ayatul hirzi. Di antara fadilahnya mungkin di muntakhab ahadits juga ada, barang siapa di pagi hari membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim, maka Allah Ta'ala akan jaga dia dari seluruh musibah, seluruh perkara membahayakan mulai pagi sampai petang. Bila dibaca ketika petang hari, akan dijaga sampai pagi hari. Di antara yang lain, A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, diulang 3 kali, dilanjutkan dengan 3 akhir dari surat Al-Hasyr, wallahul ladzi la ilaha illa, sampai akhir. Di antara fadilahnya, barang siapa membaca doa tersebut dilanjutkan dengan 3 akhir surat Al-Hasyr, maka Allah kirimkan 70.000 malaikat untuk menjaga dia sampai pagi hari. Kalau bacanya petang hari, kalau bacanya pagi hari, akan dijaga oleh 70.000 malaikat sampai petang hari. Yang jelas, ijazah dari guru kita yang dianjurkan dibaca pagi dan petang. Kalau pagi ya setelah sholat subuh, kalau petang bisa mulai habis asar atau habis maghrib. Yang jelas itu adalah di ayatul hirzi ada ayat-ayat doa-doa yang dalam riwayat hadis di situ banyak fadilah-fadilahnya dan juga penjagaan-penjagaan dan yang lain. Wallahu a'lam. Termasuk di sini dianjurkan adalah memperbanyak tadarus Al-Qur'an, karena dengan tadarus Al-Qur'an hati yang beku menjadi cair. Memang dengan membaca ayat Al-Quran, faham maupun tidak faham, tetap mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Hanya saja nasihat-nasihat dari Al-Quran secara asbab tidak akan dirasa oleh hati kalau tidak tahu artinya. Maka selain kita membaca Al-Quran Arabnya saja, juga sangat baik kalau kita membaca terjemah Al-Qurannya, sehingga nasihat-nasihat Al-Quran itu betul-betul kita rasakan. Kadang karena kita tidak tahu tentang makna dari ayat Al-Quran, kadang-kadang nadanya bagus tapi tidak sesuai. Maksudnya bagaimana? Salah satu contoh mungkin, ini ayatnya tentang ancaman-ancaman, tapi nadanya itu nada gembira, ya kurang munasib. Seharusnya ketika ayat-ayat yang berisikan doa atau ancaman-ancaman, kalau berisi doa ancaman-ancaman, berarti kita juga kalau doa perlu diresapi, tawajuh diulang-ulang. Kalau di situ ada ayat-ayat bersifat ancaman,
Setelah baca akhir ayat berhenti sejenak, doa kepada Allah agar dijaga, dihindarkan dari siksaan tersebut. Kalau itu doa-doa, janji-janji, cerita tentang surga, setelah itu ya berhenti sebentar, doa agar kita diberi nikmat surga tersebut. Maka selain kita membaca Al-Quran Arabnya saja, sangat baik kalau kita juga ada terjemah Al-Qurannya, sehingga nanti kita akan bisa merasakan nasihat-nasihat Al-Quran langsung. Tapi tetap dalam memahami ayat Al-Quran yang di situ nanti ada hukum-hukum fikih, kita tetap harus merujuk kepada ulama ahlinya. Tentang sifat-sifat Allah dan yang lain tetap juga merujuk kepada ulama-ulama ahli bidang tauhid. Tetapi banyak juga ayat-ayat yang bersifat cerita tentang kampung akhirat, cerita tentang para anbiya, cerita tentang nasihat-nasihat yang ini bisa kita ambil faedah, manfaatnya walaupun dengan sekedar membacanya. Sehingga nanti kesan Al-Quran itu lebih mengesan lagi dalam hati. Karena termasuk adab dalam membaca Al-Quran, adabnya itu dibaca dengan diresapi. Selain duduk yang penuh adab, tapi termasuk adabnya dibaca dengan diresapi, sehingga ketika sampai kepada ayat-ayat cerita tentang neraka, doa agar dijaga dari siksa neraka. Cerita tentang Bani Israel, umat-umat terdahulu yang mereka maksiat kepada Allah, akhirnya mendapatkan azab dari Allah, maka juga berhenti sejenak, doa kepada Allah agar kita dijaga dari kemaksiatan tersebut. Kalau cerita tentang orang-orang yang soleh, ya berhenti sejenak agar kita diberi taufik untuk meniru mereka. Cerita tentang surga, ya berhenti sejenak, doa agar kita diberi taufik, dipilih Allah Ta'ala untuk bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan surga. Kemudian yang keempat di antara anjuran oleh Imam Ghazali adalah tafakkur. Mari saya sampaikan, berpikir ini bermacam-macam. Kalau di sini di antaranya muhasabah atau introspeksi diri, merenung tentang amalan yang telah lewat, merenungi dosa-dosa kita, direnung, dicek selama ini dosa saya itu apa saja. Setelah itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Istighfar yang diucapkan setelah mengingat-ingat dosa kita akan lebih kuat kita rasakan daripada kita sekedar istighfar. Istighfar ini adalah minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah harus betul-betul diiringi dengan mengharap betul ampunan kepada Allah, agar dosa kita juga betul-betul diampuni Allah Ta'ala. Maka Imam Ghazali ngasih nasihat, kalau masih ada waktu sebelum terbit matahari, setelah sholat subuh, setelah buat amal, duduk merenung dosa-dosa yang pernah dilakukan. Pernah makan makanan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, pernah mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai Allah Ta'ala, pernah menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang tidak diridhai Allah Ta'ala, telah berjalan melangkahkan kaki untuk menuju tempat yang tidak diridhai Allah, teringat akan waktu-waktu yang diisi tanpa diiringi ingat kepada Allah. Ada waktu-waktu tidak merasa kalau sedang di hadapan Allah Ta'ala. Setelah itu istighfar, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ya Allah, saya berharap kepada Engkau agar Engkau ampuni seluruh dosa-dosa saya, dan saya bertaubat kepada Engkau. Diresapi, sehingga nanti kesan dari istighfar itu sangat-sangat kuat, bisa menggugurkan seluruh dosa. Tapi kalau istighfar hanya astagfirullah, astagfirullah, tanpa merasa, lidahnya istighfar tapi hatinya tidak minta istighfar, kalau keadaan seperti ini harapan dosa diampuni juga sangat jauh. Dalam mafhum hadis, Allah Ta'ala tidak akan menerima doa orang yang hatinya itu lalai.
Maka kalau istighfar, lisannya istighfar, hatinya tidak minta istighfar, harapan untuk diampuni sangat-sangat jauh. Maka sebelum istighfar, dan masuk arahan sebagian ulama, sebelum baca istighfar, ingat dosa-dosa yang telah dilakukan khususnya, kemudian membaca istighfar dengan penuh harapan agar dosa-dosa diampuni Allah Ta'ala. Selepas sholat itu doanya bahasa Arab tapi kita nggak paham, atau bahasa Indonesia saja yang kita paham. Memandang, kalau dipandang dari segi ketawajuhan dalam doa, tentu lebih memacu kepada doa yang bahasanya kita paham. Tetapi tetap membaca doa yang lafaz doa ini pernah dibaca oleh Rasulullah, lafaz yang ma'thur istilahnya, doa yang dinukil dari Rasulullah, walaupun kita tidak paham juga ada fadilah tersendiri. Lafaz Arab, tetapi lafaz ini dulu adalah langsung dari Rasulullah, ini ada nilai tersendiri. Tetapi ketawajuhan dalam hati itu juga ada nilai tersendiri. Maka kalau digabungkan sangat bagus. Seperti kadang guru-guru kita Arabnya saja, kemudian juga ada Indonesianya, itu lebih bagus. Kalau selepas sholat. Tapi ya kita lihat kondisi dan situasi. Kalau yang dicontohkan guru-guru kita ya, kalau selepas sholat secara umum ya fokus kepada yang Arab saja. Tapi sebenarnya untuk ketawajuhan hati, kalau kita bukan seorang imam infirodi, ada Arabnya, karena yang Arab ini adalah lafadznya langsung dari Nabi, kita berharap sebagaimana doa ini dulu oleh baginda Nabi dibaca kemudian Allah mengabulkan, kita berharap kita membaca doa ini dengan harapan semoga Allah mengabulkan permintaan ini sebagaimana Allah mengabulkan baginda Nabi. Nah, untuk membantu kekhusyuan disempurnakan mungkin dengan doa bahasa-bahasa yang kita ketahui agar betul-betul tawajuh kepada Allah Ta'ala. Tadi depan sampaikan bahwa waktu antara subuh atau setelah subuh itu Rasulullah sangat istimewa, waktu yang sangat mustajabah untuk doa. Kemudian misalkan ada 4 amalan paling tidak tadi disampaikan. Sementara kita di mahlah kita, kebiasaan kita yaitu setelah wirid doa, kemudian berlanjut dengan musyawarah pagi. Dan itu pun ada takror, termasuk materi ini ditakrorkan setiap pagi hari. Termasuk kalau itu bahasa Arab, kita latihan dialog pagi juga pakai bahasa Arab. Kemudian kita berlanjut musyawarahnya panjang, hampir itu sampai Isra. Sebelum ada Isra tidak berhenti musyawarah terus. Ini sebaiknya apakah dipindah? Karena akhirnya banyak yang tertinggal, seperti tafakur pun nggak sempat untuk kita musyawarah. Apa harusnya dipindah? Terus yang kedua, tadi tanyakan dengan Pak Arif tadi, ketika ada surat-surat yang maknanya mengandung itu azab, kita berhenti sejenak. Ini yang saya paham tadi, kita boleh berbahasa Indonesia tetapi tidak dikeraskan berdoa. Kemudian termasuk ayat-ayat yang bernilai tentang surga, nikmat surga, kita juga berdoa akan diberikan apa itu keberkahan bisa ke surga. Ini dengan bahasa Indonesia tapi tidak dikeraskan. Ini apakah seperti itu? Yang pertama, bagaimana dengan kebiasaan kita di mahalah-mahalah setelah zikir dan doa dilanjutkan dengan musyawarah sampai terbitnya matahari.
apakah perlu dipindah? Kita pertimbangkan mana yang maslahatnya lebih besar secara umum. Kalau nanti dipindah kemudian nanti maslahatnya lebih kecil, musyawarah ini bersifat istimaiyat, manfaatnya untuk seluruh orang. Kalau yang tadi disebutkan arahan Imam Ghazali 4 tadi, bukan berarti juga harus 4 ini saja. Yang inti adalah tawajuh dalam amalan. Lalu bagaimana tawajuh kepada 4 ini atau kepada musyawarahnya? Kalau sekiranya musyawarah dipindah dan tidak berkurang maslahatnya, manfaatnya juga sama saja, sehingga habis subuh bisa tawajuh, ini nggak ada masalah, boleh, bagus. Tapi sekiranya nanti dipindah kemudian nanti kemanfaatan musyawarah mulai berkurang, lebih baik tetap seperti itu saja, karena itu manfaatnya bersifat umum, sedangkan di sini bersifat pribadi, dan ini pun juga tidak paten harus ini saja. Yang jelas Imam Ghazali menyarankan habis subuh ini waktu yang istimewa, tawajuhlah dalam amalan. Adapun amalan yang dianjurkan diantaranya adalah memperbanyak doa, zikir, baca Quran, dan tafakur. Dan tafakur, kemarin saya sampaikan, tafakur itu bermacam-macam. Di sini yang disebutkan adalah tafakur mengenai dosa yang telah lewat. Tapi bisa juga tafakur itu kaitan dengan tanda-tanda keagungan Allah, atau tafakur memikirkan tentang nasib umat agar sama-sama mengamalkan agama masuk surga, itu juga bagian dari tafakur. Ringkasnya, mana yang paling maslahat gitu ya, yang lebih baik nanti di mana. Adapun tafakur mengenai dosa-dosa, ini memang perlu kita lakukan, hanya saja waktunya cari yang paling munasib. Orang yang tidak merasa berdosa tidak akan ada harapan bertaubat. Maka memang perlu kita ini meluangkan waktu merenungi dosa-dosa amalan yang telah lewat, sehingga nanti kita mau bertaubat. Tapi kalau nggak pernah duduk merenung mengenai amalan yang telah lewat, kalau dalam dakwah, kalau tidak ada karuzari, tidak akan ada peningkatan. Kalau karuzari itu bersifat umum, ini perlu karuzari diri sendiri. Selama ini keburukan saya bagaimana, kebaikan saya bagaimana, sehingga nanti akan ada peningkatan-peningkatan. Sayyidina Ali kalau nggak salah beliau mengatakan, orang yang amalan hari ini lebih rendah daripada amalan kemarin, hari kemarin, ini adalah orang yang celaka. Kalau amalan hari ini sama dengan kemarin, orang yang rugi. Yang beruntung adalah amalan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Akan tahu amalan ini berkurang, meningkat atau tidak kalau ada muhasabah, karuzari. Nah, termasuk perlu memang meluangkan waktu. Imam Ghazali menyarankan kalau memang habis subuh ada waktu, bagus. Di sebagian ulama waktu muhasabahnya kapan? Sebelum tidur. Sebelum tidur itu muhasabah, dicek dulu selama 1 hari mulai bangun tidur sampai sekarang bagaimana kebaikannya, bagaimana kekurangannya. Setelah itu kekurangannya diistighfari, kebaikannya disyukuri, niat besok tuh amalan saya besok apa. Seperti akidah musyawarah tapi untuk diri sendiri. Yang kedua mengenai doa ketika membaca Quran. Kalau dilakukan ketika sholat, maka doanya semuanya harus berbahasa Arab. Kalau menggunakan bahasa Indonesia tidak boleh dilafadzkan, cukup di dalam hati. Mungkin kita sudah 10 surat hafal beserta terjemahnya mungkin, sehingga ketika baca surat pendek kita merasa paham maknanya. Di situ ada cerita kenikmatan surga. Kemudian doa, kalau posisi ketika sholat, maka doanya harus berbahasa Arab. Kalau tidak bahasa Arab tidak boleh dilafadzkan, cukup di dalam hati. Tapi kalau dilakukan di luar sholat, bebas, boleh berbahasa Arab, boleh tidak, keras silahkan, pelan juga silahkan. Tidak ada ketentuan keras dan pelan. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Amalan
aku makan cepat itu kita nggak keburu terus itu gimana motor kotor bisa sudah dimulai dulu dan sempurna disemangatkan pada subuh. Terus terang-terang dengar. itu kan termasuk amalan yang diijazahkan oleh Syekh Uzairun, dianjurkan termasuk wirid yang dibaca antara azan subuh dan iqamah subuh adalah membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah 100 kali. Lalu bagaimana di tempat saya itu iqamahnya cepat, baru baca 10 sudah iqamat. Bagaimana? Dimulai dulu, disempurnakan setelah sholat. Itu sudah mulai dulu. Ini sakit. Kadang sebelum azan itu ada bacaan dari sholawat. Kita pernah azan juga syukur. Akan saja pakai awalan bacaan dari sholawat dan segala macam. Mungkin ada panduan atau sunnah-sunnah sebelum azan yang dari dalil kita atau akal kita jika tidak tentang sebagian yang terjadi di tradisi masyarakat Indonesia secara khusus, lebih-lebih yang di daerah kental dengan organisasi NU khususnya, kadang sebelum azan ada baca sholawat dan yang lain dan doa-doa yang lain. Kadang-kadang memang doa yang diajarkan ulama-ulama itu kadang bersumber dari hadis yang terang-terangan, lafadznya seperti ini. Ada sebagian itu hadisnya itu bersifat umum, seperti doa-doa yang tadi kita baca yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Itu kalau riwayatnya nanti dibacanya bukan setelah subuh, tetapi penempatan ini istihadi seorang ulama. Ya, kadang-kadang menghadapi seperti ini ada yang sebagian itu pokoknya harus lafadznya dan waktunya tuh harus sama seperti hadis. Dan sebagian ulama memahami tidak seperti itu. Yang penting lafadznya ini kan Nabi mengajarkan, tidak menentukan waktunya. Berarti maknanya dibaca kapanpun boleh. Ya, termasuk sholawat atau yang lain yang dibaca sebagian masyarakat sebelum subuh itu kadang ulama yang ngajari itu mungkin ada dalil yang bersifat umum ya, sebelum adzan. Sebelum adzan. Pernah ditegur pada saat menjelang adzan mau adzan, ingatkan adzan saja, nggak pakai selawatan gitu. Kalau dalilnya apa yang dibaca seperti tasbih dan sholawat, kalau secara hadis saya juga belum tahu. Tetapi kita juga harus, kalau ada yang seperti itu, kita juga tidak mudah menyalahkan. Tapi apakah ada dalil, saya belum tahu juga. Mungkin PR untuk saya dicari nanti insyaallah. Sebagian masyarakat kita temukan ketika doa kunut atau yang lain, kadang tangannya ke langit, kadang dibalik seperti ini. Memang sebagian ulama menjelaskan kalau doa itu bersifat meminta seperti ini. Tetapi kalau minta diangkat musibah yang ada, dibalik. Sebagian mengatakan, memang ada ulama mengatakan seperti itu. Mungkin sementara seperti sekarang di negeri kita atau di masyarakat umum sedang ada
fitnah penyakit COVID kan sudah terjadi. Dan ketika minta diangkat, tangannya dibalik. Tetapi kalau sesuatu yang baik-baik minta-minta, tangannya seperti ini, lah untuk doa agar diangkatnya musibah yang sekarang ditimpa ditanggung. Enggak dibalik. Memang ada di sebagian kitab-kitab fikih itu dijelaskan adabnya seperti itu, tapi juga bukan suatu keharusan. Memang ada lafaz seperti itu, dan adab ketika doa tangan itu yang paling bagus diangkat, bukan ditaruh di atas paha. Doa seperti ini tuh sebagian ulama menganggap itu kurang beradab. Malah itu kalau pengalaman saya keluar di Aceh, jamaah doa kok seperti ini, bisa diusir langsung jamaah sesat kan. Di sana banyak ulama, adab dijaga. Waktunya ini berapa lama, dan juga ini biasanya di kampung sana. Misalkan ada pengumuman yang disampaikan ke jamaah, setelah itu justru baru disampaikan. Ini bawaan yang tradisi yang lama. Ada saya juga kurang pas. Kalau pertama kaitan iqomat itu tertibnya adalah iqomat itu dikumandangkan atas kode dari imam. Dalam mazhab Syafi'i, setelah iqomat adalah menyempurnakan shaf, imam mengode, misalnya imam memulai sholat setelah makmumnya siap. Jadi, kalau dalam mazhab Syafi'i itu iqomat dikumandangkan, makmum merapikan shaf, persiapan sholat jamaah, setelah makmum siap baru imam mulai sholat. Tapi kalau beberapa lama tidak ada batasan khusus, yang jelas pertimbangannya adalah untuk sholat jamaah, dengan arti memperhatikan mungkin masih ada yang wudhu, ditunggu, diperbolehkan, tapi jangan terlalu lama sampai ganggu yang nunggu. Lebih jelas yang kaitan setelah iqomat adalah mengerjakan hal-hal yang kaitan dengan sholat, seperti meluruskan shaf, makmumnya betul-betul siap diajak sholat, baru imam mulai takbir. Tapi kalau diisi dengan pengumuman bagaimana? Setahu saya juga belum tahu. Setahu saya nggak ada penjelasan seperti itu. Cuman kadang-kadang itu dijadikan mumpung pada kumpul semuanya, digunakan juga. Bagaimana hukum pengumuman seperti itu? Perlu dimasukkan basul masail nanti. Insyaallah kita akhiri sampai di sini. Semoga majlis ini menjadi majlis yang barokah, sehingga tambah hari amal kita tambah meningkat, tambah hari hati kita tambah bersih, tambah hari kita tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Subhanallah bihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.